Jakarta. Di carrier-nya si Topik ini ada nenek-nenek bang. Nenek-nenek tuh nemplok tak nenek. tuk tak tuk, dia teriak aus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abu Dadin di YouTube Berkah Error edisi horor. Yoi. Nah, di video kali ini gue kedatangan tamu ya, tapi tamu nggak asing juga nih, yaitu Rise Venture. Raiza Bimo ya. Reza Bimo dari channel Rise Venture. Oh iya, Raiza Bimo dari channel Rise Venture. Jadi brother gue ini dia punya kisah mistis di Gunung Cikuray. Cikuray kan ya? Itu tahun berapa? Pertengahan tahun 2014. Pertengahan tahun 2014, berarti ya lumayan juga ya, 6 tahunan lah. 6 tahun yang lalu lah. Nah itu berapa orang lu pendakian itu? Waktu itu gua ngedaki berjumlah ganjil. 7 orang. 7 orang. Ya mungkin nanti ya saya ceritakan lah secara detail dari mulai kita berangkat sampai ke puncak gitu ya. Boleh. Nah, bagaimana kisahnya biar lebih serunya lagi, kita udut dulu. Karena nikmati obrolan kayak gini harus sambil ngudu. Nah, lu karena 7 orang ini mendaki dari Cilengsi, anak Cilengsi semua tuh. Banyak sih bang, pisah-pisah. Ada yang Cilengsi, ada yang Bekasi, ada yang Jakarta. Karena pendakian pertama waktu itu ya. Oh itu pertama pendaki. Pertama kali mendaki itu dicekokin sama ya teman gue yang gila gunung lah bisa dibilang. Itu anak Cilengsi, Bekasi 1 orang, Jakarta 3 orang. Jakarta 3 orang. Cilengsi 3, Bekasi 1, Jakarta 3. 313 berarti ya. Ganjil. Gue nanya apa lagi? Kan lu cerita nih. Ya iya. Oke, biar lebih detailnya lagi kita dengarkan sambil ngopi, sambil ngudut. Oke, gimana Mas Bimo? Oke, terima kasih Bang Abu Dadin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bimo Armanda Reza, atau ya biasa dipanggil Bimo. Sebelum saya mulai, saya mau berterima kasih sama Bang Abu Dadin udah mau diajak ngobrol, ngajak ngopi gitu kan. Jadi gini, ceritanya itu di tahun 2014 pertengahan ya. Itu awal saya masuk kuliah. Jadi rencana kita mau ke Gunung Cikuray bang. Kita lewat jalur yang nggak umum gitu. Kalau umumnya kan Cikuray dulu itu masih jalur pemancar ya, yang ada di Garut. Kita berangkat lewat jalur Bayongbong. Itu jalur baru yang benar-benar baru dibuka. Jalur Bayongbong. Waktu itu baru dibuka. Jadi kita berangkatlah, itu rencana 7 orang, dan titik meeting point kita itu di Kampung Rambutan. Karena memang tempat tinggal kita kan beda-beda tuh. Jadi kita ambil satu titik poin di Kampung Rambutan biar langsung berangkat ke Garut gitu. Jam 8 malam sampailah kita di titik poin yaitu Kampung Rambutan. Bertujuh udah kumpul semua. Jam 10 kita baru berangkat dari Kampung Rambutan menuju ke Terminal Guntur Garut. Ya. Kira-kira sampai di Terminal Guntur Garut itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam lah, itu ntar saya lupa. Pokoknya masih malam, masih udah pagi sih tapi masih malam. Langsung turunlah kita dari terminal kan. Biasa ngopi dulu, makan, sarapan di Terminal Guntur. Itu udah hari Sabtu pagi. Dan kebetulan memang ramai pendaki waktu itu bang. Cuman yang kita ngambil jalur yang beda kan waktu itu, jalur Bayongbong memang baru bener-bener dibuka itu bang. Jalur Jadi Bayongbong itu rata-rata itu yang pendaki yang di Terminal Guntur tuh ke Papandayan, ada yang ke Guntur sama yang ke Cikuray. Yang paling banyak sih ke Papandayan waktu itu. Kita ambil lah tuh jalur Bayongbong karena kita dapat info bahwa di jalur Bayongbong itu jalur yang baru, masih asri, jadi masih minim pendaki lah kan bisa dibilang. Oke, berangkatlah kita ke base camp Bayongbong menggunakan mobil call. Mobil call itu. Tahu nggak mobil call? Tahu, carry. Yang kayak carry, cuman ya bak. Berangkatlah kita ke base camp Bayongbong sekitar 2 jam perjalanan kalau nggak salah. Sejam atau 2 jam tuh sampai base camp Bayongbong. Memang sepi bang waktu itu Bayongbong. Masih sepi karena yang familiarnya masih di via pemancar. Ya kita tahu sendirilah ya.
sampailah kita di base camp Bayongbong. Kita rehat sebentar, ngopi-ngopi gitu kan. Terus jam 7 pagi kita ngurus simaksi. Lalu kita mendaki. Setelah persiapan terakhir tuh udah lengkap semua, kita briefing, kita mulai mendaki. Oh ya, waktu itu pendakian tuh cuma ada 2 rombongan bang. 2 rombongan doang? Yang via Bayongbong ya. Yang lain rata-rata lewat pemancar. Soalnya masih belum tahu sih kayaknya dulu, belum tahu. Nah akhirnya kita briefing, kita doa, berangkatlah kita. Dari pos base camp ke pos saat itu masih standar lah pegunungan Indonesia kan, masih apa ya, perkebunan warga, belum terlalu naik gitu ya, masih santai, masih enjoy gitu. Kebetulan dari 7 orang ini 5 orang itu masih baru naik pertama kalinya naik gunung, termasuk saya itu. Yang senior berdua doang? Yang sudah pernah, yang sering lah ya, berdua itu si Tejo sama Ucup yang Tejo udah. sama Ucup. Nah sampainya kita di pos 1, nah kita istirahat dulu lah ya sebentar. Itu makan waktu sekitar 1 jam dari base camp sampai ke pos 1 1 jam. Kita masih enjoy, itu masih cengenges ya kan, masih nyanyi ya kan. Pos 2 ke pos 3 itu sekitar 1 jam juga kalau nggak salah. Nah kita sering ketemu sama pendaki yang dari Jakarta tuh, yang rombongan satunya lagi, karena memang kita cuma 2 rombongan situ ya, salip-salipan gitu kan. Sama-sama, karena kayaknya sih masih baru semua itu. Sampai di pos 3 itu sekitar jam 2 siang, karena memang dari pos 2 ke 3 itu lumayan jauh ya, jadi kita banyak istirahatnya. Yang namanya orang baru gimana sih, lihat tanjakan sedikit capek berhenti. Sampailah kita di pos 3 itu jam 2. Nah di situ tempat teman gua yang namanya si Ucup ini boker mulas gitu kan. Dan kebetulan memang di pos 3 itu ada sumber mata air. Nah disclaimer ya, untuk di pos 3 itu maksudnya kita nggak berak di sumber mata air, nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Kita ya melipir dulu sedikit, maksudnya ngambil air dari botol buat cebok, tambahkan gorengan dulu di warung itu. Betul masih ada warung bang, tapi warung bukan warung buat pendaki, masih buat kayak petani gitu loh. Oh di situ. Warung-warung buat petani gitu. Itu sekitar jam 2, lalu lanjut ke pos 4 itu jam setengah 3. Karena kita istirahat lumayan lama waktu itu. Jam 3 kita berangkat, setengah 3 kita berangkat ke pos 4. Nah di sini udah mulai nanjak dan udah memasuki hutan. Jam setengah 4 itu udah mulai mendung bang. Salahnya kita itu kita nggak ada persiapan, maksudnya persiapan buat hujan. Nggak bawa mantel gitu ya? Karena belum kepikiran dulu, wah di gunung bakalan hujan ya, enggak, karena kita memang baru-baru. Nah, akhirnya hujan lah tuh deras. Kita sempat berhenti buat istirahat, pakai ya salah satu teman ada yang bawa flashlight. Jadi flashlight itu kita bentangin. Tapi kan nggak diikat di pohon, dipegang masing-masing gitu loh. Masing-masing. Biar nggak hujan. Lumayan juga berarti ya. Itu kita itu nggak bawa jas hujan. Akhirnya setengah jam hujan deras itu nimpa kita. Setelah reda kita jalan lagi, cuk-cuk menuju ke pos 4. Itu belum nyampe pos 4 kan. Nyampe lah tuh pos 4. Nah di pos 4 ini bang, kan temen gua ada satu lah yang bisa ngeliat lah ya. Maksudnya, Indigo. Ya kita bilang indigo juga, gua nggak bisa ngomong dia indigo, nggak bisa juga. Ya intinya dia bisa merasakan lah adanya makhluk. Temen gue ini salah satu ini namanya Taufik. Itu apa ya, ngeluh terus. Makanya dari pos 3 ke pos 4 tuh ngeluh. Nah, kayak gue berat banget nggak kayak biasanya gitu. Dari pos 1 ke pos 3 itu biasa, berarti dari pos 3 ke pos 4 itu berat banget. Ternyata di kerilnya si Topik ini ada nenek-nenek bang. Nenek-nenek tuh nemplok nenek-nenek. Itu dia kayak gendong gitulah. Ngegendong kawan gue ini si Jalu yang bisa ngeliat itu ya. Cuman dia nggak ngomong waktu kejadian, nggak ngomong. Dia ngomongnya pas setelah di bawah ya. Jadi cuma begitu doang. Ternyata kata dia itu nenek-nenek ngikut bang. Dari pos 4. Pos 3 ke pos 4. Oh, dari pos 3 ke pos 4. Pokoknya mulai memasuki hutan lah gitu. Nenek ngikut, terus bajunya putih, keriput gini terus di keril nemplok. Terus pas sekitar setengah jam kata si Jalu ini udah op kata dia, kita istirahat aja dulu. Terus si
teman gue salah satu ngomong ini si Ade ngomong ke si Topik katanya kita istirahat aja dulu. Jalu juga bilang iya kita istirahat aja dulu. Gue pribadi pun ngomong ke si Topik karena memang dia ngomongnya tuh suka ngecapruk apa, suka ngasal ngomongnya gitu. Oh jadi frontal lah di gunung gitu. Ya. Jadi dia ngomong capek gue, pokoknya banyak ngeluh lah gitu. Padahal pas briefing itu ya sebisa mungkin kita harus jaga omongan gitu paling. Soalnya ya kita tahu lah, seumuran kita kan ya anjing lu gini gitu. Maksudnya kalau di gunung itu kan bisa dijaga sedikit omongannya. Nah setelah situ kita briefing ulang, kita berdoa lagi ya mohon untuk nggak terjadi apa-apa gitu ya. Akhirnya kita berdoa lagi, terus briefing ulang lagi, pokoknya jangan sampai ngomong sembarangan lagi. Akhirnya kita berdoa. Si Topik itu belum tahu bang kalau ada nenek-nenek yang ikut. Si Topik itu belum tahu. Iya belum bilang kita. Si Jalu itu belum ngomong. Karena ngomongnya di bawah. Oh iya. Akhirnya kita berdoa lagi dan lanjutlah tuh ke pos 4. Masih mendung lah ya. Dan di situ Topik udah merasa biasa lagi lah, nggak berat-berat lagi. Karena udah berdoa ya. Karena kita berdoa mohon pertolongan karena memang si Jalu tahu kalau neneknya. Jadi ya akhirnya kita jalan lagi. Sampailah kita di pos 4 itu sekitar 4:30 bang. 4:30 sore. Wah, itu kayaknya lama banget. Padahal kita start jam 9. Oh dari jam 9 berapa pagi. jam itu? Padahal menurut orang yang ngerekomendasi kita lewat jalur itu cepet gitu loh bang. Cuma kayaknya lama banget. 4:30 baru sampai pos 4. Sedangkan masih ada beberapa pos lagi kan ke puncak Cikuray. Nah di 4:30 itu kita sampai di pos 4. Nah di situ kita istirahat sebentar kan, istirahat buat ngopi. Itu keadaan udah mulai mendung lagi bang. Terus si Jalu kita rehat aja dulu di sini katanya. Karena memang kondisi badan udah pada nggak fit. Kebetulan juga pada baru semua kan. Kita rehat di sini. Dan nggak lama ada pendaki turun sendirian pakai jas hujan, udah lengkap pakai jas hujan, pakai ini, pakai rain cover tuh, lengkap pokoknya turun sendiri. Kita tanya dong, bang turun, diem aja, diem aja itu nggak ngangguk nggak apa, ditanya juga, bang hujan di atas, kita tanya kan ketegur, diem kucuk, kata gua ini di atas hujan deras nih kata gue. Soalnya kan memang keadaan mendung kan. Dia gua agak curiga gitu kan. Tapi ya kembali ke briefing tadi, pokoknya kita ngeliat apa-apa pokoknya dah diam, gak usah mikir yang aneh-aneh. Cuman dari dalam hati gua ini mah kayak bukan pendaki gitu. Iya, soalnya memang raut wajahnya tuh ketus apa? Raut wajahnya ketus. Paling enggak kan ya kita sapa sama pendaki lah ya. Menoleh terus. Paling enggak ya mas, ini sendirian. Itu yang bikin gue merinding di situ. Jadi wah akhirnya kita udah nggak mikir macam-macam kan, tuh udah mau maghrib kan, jalan maghrib karena target kita itu ngecamp di Puncak Bayangan bang. Sedangkan Puncak Bayangan itu masih beberapa pos lagi lah dari pos 4 itu kan. Akhirnya kita jalan lagi lah tuh ke pos 5. Kita mikirnya gini aja bang, dia sendirian. Sedangkan pas turun pun itu kita nggak nemu rombongan pendaki yang turun gitu. Apa mungkin di atas ada rombongan dia? Ternyata sampai kita pos 5 itu nggak ada sama sekali pendaki bang. Itu kosong aja pos 5? Kosong, maksudnya nggak ada yang pendaki yang turun gitu. Sedangkan rombongan kita yang rombongan lain yang di Jakarta yang berdua rombongan lain lah di Jakarta itu masih di bawah. Karena kita udah duluan. Gue sempat mikir situ, kayaknya halu kali ya. Halu, mencoba positif ya kan, karena di tengah gunung. Kita memang sudah briefing bang, briefing yang setelah si Topik digendong itu kan. Udahlah, kita pokoknya positif, si Topik bilang kita pokoknya positif. Kita lanjut sampai pos 5. Kata target kita itu sebelum malam sudah sampai di Puncak Bayangan. Akhirnya kita berangkat lagi ke pos 5. Nah di pos 5 ini udah hujan deras lagi tuh. Hujan deras. Di pos 5 hujan deras lagi. Hujan deras banget. Karena memang kayaknya sih hujan di atas, makanya dia pakai. Cuman yang saya anehin ya itu. Karena kita nggak mau memakan waktu banyak waktu itu kan. Karena target kita sampai di Puncak Bayang itu sebelum maghrib. Akhirnya kita jalan lagi tuh.
Cuman dengan persiapan yang matang ya. Si Tejo ini bawa trash bag, jadi masing-masing carrier itu dilapisin trash bag dalamnya biar apa? Nggak pada basah. Persediaan kita nggak pada basah, terutama baju ya. Mungkin baju yang kita pakai buat mendaki itu nggak apa-apa basah, yang penting nanti pas salin kering, Iya. karena bahaya kan. Waktu itu si Tejo bilang, pokoknya kita jalan lanjut, nggak ada berhenti lagi, karena target kita sebelum malam sudah sampai di puncak Bayangan. Sedangkan posisi udah jam 5 lewat. Akhirnya hujan terus tuh, kita bablas ke jalan plak-pluk sampai maghrib itu kita sampai di pertengahan antara antara pos 5 sama puncak Bayangan. Dari situ kita maghrib, kita rehat sebentar karena azan maghrib itu masih kedengeran lirih-lirih. Iya, azan dari azan, bawah tuh masih kedengeran. Allahu Akbar. Kita berhenti dulu sebentar itu. Si topik ini bengong di takutnya kesurupan sambet doang. Maghrib bengong hujan. Wah, kata gue, si Tejo udah pusing. Karena dia ya ibaratnya ketua pelaksana lah, ketua pendakian lah ya. Karena memang dia yang senior dan dia juga yang tua. Apa kita turun aja ya? Misalnya kita yang nggak memungkinkan kita buat lanjut. Gua, si Topik, si Adrian satu lagi tuh yang masih pemula-pemula pada bengong, pada takut gitu. Takutnya kenapa-napa. Sedangkan yang tahu jalur belum ada. Oh, belum ada yang tahu jalur situ. Kita anak baru, maksudnya kita jalur baru gitu. Kita berapa jam lagi sih nyampe puncak Bayangan gitu. Akhirnya dipaksa lah tuh si Topik, semua yang pada bengong, paksa ayo kita jalan lagi aja. Kita takut kedinginan, takut hipotermia. Akhirnya kita lanjut tuh dengan lemes, lesu ya kan, hujan-hujan gitu, nggak pakai jas hujan. Jalan bet, akhirnya sampailah kita di puncak Bayangan, Bang. Alhamdulillah tuh. Itu sekitar jam 7 malam dengan lusa-lusu. Akhirnya kita diriin tenda di sana di puncak Bayangan, 2 tenda. Kita bawa 2 tenda buat 7 orang. Kita masak-masak, kita ngopi dulu, ngangetin badan kan karena habis pada basah, kita salin, kita istirahat. Setelah makan itu ya. Nah, sekitar jam 10 malam kalau nggak salah. Saya itu emang nggak bisa tidur sama si Jalu nih yang bisa ngerasain. Kita ngopi berdua sama si Jalu di kan flash seat di tenda, setengahnya flash seat kita bikin buat perapian gitu kan, yang lain dapat tidur semua karena kecapean. Saya sama Jalu itu ngopi jam 10 malam itu ya, posisi jam 10 malam kita ngopi berdua, gak lama tidur, gua sama si Jalu tidur dengan beda tenda, dia tidur yang satu, gua tenda yang sini. Gak lama setelah mau tidur masih tidur ayam lah ya, tidur ayam. Si Jalu bilang, Bim, ngetok-ngetok gua kan, udah tidur belum? Belum gitu, bang biasa. Belum, bang, anterin gua lah. Mana kencing? Kencing kata gua. Ya udah kencing aja kata gua di samping tenda tuh. Wah, iseng gua di sendirian mah kata gua. Udah tuh gua udah ngantuk bang, nggak bisa tidur nggak mau anterin dia. Bim, wah bodo amat tidur aja, gua capek banget. Akhirnya dia kencing tuh sendirian bang keluar tenda di pos puncak Bayangan ya. Nggak lama dia balik lagi, lari ke tenda gua yang gua tidur. Terus buka sleting, maksa-maksa gua bangun. Bangun, Bim. Kenapa sih kata gua. Bangun dulu. Bangun dah tuh gua masih setengah sadar bangun. Kenapa sih kata gua. Ada yang pendaki naik sendiri, cewek. Set. Yang bener lu, gua langsung mulai kan. Dia posisinya ada di pos dekat puncak Bayangan tuh. Ayo lihat kata gue, tanya-tanya paling nggak kita tanya-tanya lah. Akhirnya gue bangun dari terus keluar tenda, gue lihat memang ada. Jadi posisinya dia masih naik ke arah puncak Bayangan, dan puncak Bayangan itu ada pos kan, dia naik ke arah pos itu. Nggak lama dia duduk di pos puncak Bayangan ini. Nah kata gue, iya sih kata gue, cewek sendirian. Tapi bang. itu penampilan setelan gunung. Pakai jaket, pakai daypack lah ya, bukan kayak daypack. Cuman nggak pakai jas hujan karena kan masih gerimis tuh, nggak pakai jas hujan. Pakai kupluk, rambutnya poni lah, poni panjang sih. Untuk mukanya ini manusia mukanya. Dia duduk tuh di
pos yang di Puncak Bayangan ada kan tuh pos. Akhirnya ya gua sama si Jalu memberanikan diri lah buat nyamperin gitu. Terus dia nanya pendakian berapa orang gitu. Kok bisa sampai sini sendiri? Mungkin apakah dia ketinggalan apa rombongan dari yang Jakarta itu kan, kata gue mikirnya gitu kan. Ternyata rombongan dari Jakarta udah bikin tenda, udah pada lelap semua dia. Kayaknya dia nggak jauh sono ada tenda dia yang dari Jakarta itu. Kita tanya diem aja tuh. Si Jalu nanya, "Kak sendirian aja," katanya. Diem aja. Begini nih. Maksudnya ada pos ini kan duduk tuh. Tenda masih apa? Depek masih. Ditanya sama Jalu, "Kak sendirian aja." Dia nggak ngomong apa-apa. Nggak ngejawab Nggak ngejawab pisan, ketus. Gue lagi-lagi ketemu pendaki yang kayak gini. Akhirnya kita balik. Udah kita balik aja lah. Nggak beres kayaknya. Kata si Jalu. Udah kita balik tenda aja lah, nggak beres. Pas gue mau ke arah tenda, jalan berapa langkah lah, 3 langkah. Tak tuk. Dia teriak, "Aus." "Oh aus," kata gue. "Sebentar ya, saya ambilin air." Karena memang kan situ belum ada sumber mata air mungkin. Setelah lu negor dia diam, ketika lu udah balik lah, pengen balik, dia langsung teriak aus. Baru tiga langkah lah gua teriak, dia aus gini, tetap dia aus gitu. Akhirnya gua sama si Jalu ke tenda ngambil air. Gua ambil lah air tuh di tenda. Pas gua keluar lagi nggak ada bang, kan gue udah emang dari tenda itu masih samar kan, kesana masih ada lah, kelihatan masih ada. Tapi setelah kita jalan nyamperin nggak ada, langsung hilang begitu aja. Itu nggak ada. Wah, kata gue, si Jalu, gua masih Jalu cengangas-cengenges kan. Itu gimana sih? Alah udahlah, kata gue, udah balik aja ya, kata gue, ke tenda. Nggak beres kan, gue bilang dari awal juga nggak beres, kata gue. Iya sih, emang gue juga ngerasain gitu. Udah akhirnya kita balik bang. Kita balik, kita ya pokoknya udah nggak ngomong apa-apa lagi tuh. Kita langsung tidur masing-masing. Akhirnya gue sampai pagi tidur. Dan gue masih terngiang-ngiang tuh sama si cewek itu udah kayak gitu sih cerita. Terus akhirnya kita ke puncak normal biasa. Di situ rame karena memang dari jalur pemancar rame. Bayang mau cuman gua 2 rombongan doang. Akhirnya kita ke puncak, kita balik lagi ke tenda. Itu kita ke puncak sekitar jam 8. Karena dari puncak Bayangan itu ke puncak Cikuray nggak terlalu jauh lah ya. Paling beberapa menit, 20 menit lah paling lama. Nah, kita turun, kita sampailah ke base camp lagi. Itu nggak ada apa-apa. Nah, jadi setelah sampai pos, gue ceritain semua dong kejadian yang gue alamin, gue pribadi sama si Jalu ini yang bahwa gue semalam itu nemu cewek, bukan nemu sih, ketemu sama cewek yang posisinya dia mau naik ke puncak Bayangan. Dan gak lama dia duduk di pos. Pokoknya gue ceritain lah apa yang gue alamin tadi. Nah, si ibu ini bilang di tahun 2009 sempat viral ada pendaki yang hilang sampai sekarang belum ketemu. Kenapa kan? Katanya sih mereka berlima naik ke Cikuray, 4 cowok 1 cewek. 3 cowok dari 5 itu udah turun duluan, sedangkan yang 2 si cewek ini sama si cowok ini belakangan. Sesampainya di puncak Bayangan, si cewek ini nggak bisa melanjutkan perjalanan bang, karena dia haus dahaga lah. Gue juga pernah ngerasain tuh yang namanya kehabisan air. Akhirnya si cowok ini sama cewek ini turun dulu buat niatnya tuh nyari bantuan atau nyari air lah ya. Terus nggak beberapa lama naik lagi, si cewek itu nggak ada. Itu menurut cerita dari si ibu itu? Itu menurut cerita dari si penjaga warung itu. 2009 itu. 2009. Itu di tahun 2009, sedangkan gua naik di tahun 2014. Artinya udah berapa tahun itu? Udah sekitar 4 tahun lah ya. 5 tahun lah ya. Gua mikirnya gini ke ibu, yang bener Bu, masa saya ketemu dia sih gitu. Ya ini ya gimana ya, namanya di gunung kan kita juga nggak tahu kan, memang alam tuh nggak bisa diprediksi gitu kan. Setelah gua searching memang ada ya, viral juga. Memang viral, tapi yang nggak perlu gua sebutin lah ya. Nah, ya.
ada tahun 2009 viral hilangnya pendaki di puncak bayangan Gunung Cikuray. Nah, jadi itu dia cerita pengalaman misterius yang pernah dialami Mas Rais Ventur ketika mendaki Gunung Cikuray 2014, sedangkan yang pernah hilang itu 2009. Dan mungkin pelajaran yang bisa kita petik dari kata hausnya ini, jangan pernah menyepelekan pendakian sekecil apapun itu. Usahakan kita safety, jangan pernah meremehkan gunung. Setinggi apapun gunung, sependek apapun gunung, kita harus sopan santun ketika mendaki, dan gunung itu harus kita cintai dan kita nikmati dan bersepelekan agar kita bisa menikmati bersama-sama teman. Dan karena ketika kita mendaki, pastinya kan yang paling berharap banyak itu keluarga kita ya. Buat berdoa mudah-mudahan nyampe di rumah gitu. Ya, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.